Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Aisyah Fahira. Di video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian, sedikit tips gimana sih caranya buat bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Nah teman-teman, kebanyakan ya dari kita itu kalau ketika membaca Al-Quran kadang bawaannya tuh nggak betah, nggak pengen lama-lama, atau misalkan bawanya tuh ngantuk terus gitu. Sedangkan ketika buat nonton bola misalnya, atau main game, atau nonton hal yang lain, atau baca-baca hal yang lain, itu kayaknya kita betah buat berlama-lama gitu. Sedangkan di Al-Quran itu kadang bawaannya gak betah lama-lama, terus bawaannya ngantuk mulu ya. Jadi gimana sih tipsnya supaya kita bisa betah lama-lama baca Al-Quran dan bawaannya tuh nggak ngantuk terus? Gimana tipsnya? Ikutin terus teman-teman. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama ini adalah menyusun jadwal. Nah, jadwal yang terbaik nih menurut aku adalah ketika setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu, minimal kita bisa membaca Al-Quran teman-teman. Nah, minimal di setelah sholat fardunya itu kita bisa baca mungkin sekitar setengah halaman atau satu halaman. Jadi kalau misalkan kita baca satu halaman setiap selesai sholat fardu, ketika sudah sampai di sholat isya, kita bisa dalam satu hari selesai sebanyak 1/4 juz atau sama dengan 2,5 lembar dalam satu hari. Dengan cara mencoba untuk membaca Al-Quran di satu hari itu minimal 1 ayat. Nah, di hari pertama minimal 1 ayat, masuk ke hari kedua kita tambah 2 ayat, di hari ketiga kita tambah lagi 3 ayat. Contohnya seperti ketika kita membaca mulai dari surat Al-Baqarah misalnya, teman-teman ya. Di hari pertama kita baca ayat pertama, Alif Lam Mim. Hari pertama kita baca 1 ayat. Lalu masuk ke hari kedua kita tambah lagi, seperti yang aku bilang tadi, kita tambah 2 ayat di hari kedua. Nah, tadi di hari pertama kita udah baca ayat pertama, lalu di hari kedua kita tambah 2 ayat, yaitu kita tambah sampai ke ayat ketiga. Jadi ayat 1, 2, dan 3 kita baca di hari kedua di surah Al-Baqarah tadi. Lalu masuk ke hari ketiga kita tambah 3 ayat. Tadi kita udah baca ayat 1, 2, dan 3. Di hari ketiga kita tambah 3 ayat sampai ke ayat ke-6. Berarti di hari ketiga kita baca dari ayat 1 sampai 6. Nah teman-teman, tadi aku ada bilang di awal bahwasanya waktu yang efektif untuk membaca Al-Quran itu adalah setiap selesai sholat fardu. Nah, tapi mungkin ada di antara kita yang ketika misalkan setelah sholat zuhur tidak sempat untuk membaca Al-Quran karena harus masuk kuliah lagi atau langsung masuk kerja lagi setelah sholat zuhur. Nah, dan pas sholat asar pun juga tidak sempat untuk membaca Al-Quran karena sudah harus pulang ke rumah. Nah, ketika hal itu terjadi pada kita, paling tidak nih teman-teman, kita membaca Al-Quran itu ketika selesai sholat maghrib dan menjelang ke sholat isya. Nah, setelah sholat maghrib ke menjelang sholat isya, di waktu itu kita cobalah untuk membaca Al-Quran. Itu paling minimal banget teman-teman. Kalau misalkan kita di waktu subuh, zuhur, asar dan tidak bisa untuk membaca Al-Quran, nah paling minimal itu setelah sholat maghrib kita cobalah untuk membaca Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Nah, di tips yang kedua ini adalah carilah Al-Quran yang menarik mata kita dan di dalamnya terdapat terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih harus cari Al-Quran yang menarik mata kita? Nah, ini untuk kita-kita yang masih awal-awal membaca Al-Quran, cobalah untuk mencari Al-Quran yang menarik bagi mata kita, karena ketika kita memiliki Al-Quran yang menarik bagi mata kita, jadi
kita bakalan pengen terus untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena tadi itu, karena Al-Quran itu cantik, menarik bagi mata kita. Kertasnya misalnya nih, kertasnya itu kan ada kertas di dalam Al-Quran itu yang berwarna-warni ya teman-teman, itu kan cantik. Nah itu bakalan bikin kita semangat dalam membaca Al-Quran, seperti itu teman-teman. Dan untuk Al-Quran yang memiliki terjemahan itu adalah supaya kita bisa paham dan bisa merenungi makna dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi teman-teman. Jadi setelah kita baca ayat Al-Quran tadi, misalkan satu hari kita baca satu halaman nih misalnya teman-teman, di satu halaman itu kita sudah selesai baca ayatnya, lalu lanjut kita membaca terjemahannya juga. Jadi kita bisa tahu dan bisa paham apa sih yang kita baca tadi gitu teman-teman. Oke, next kita masuk ke tips yang ketiga. Nah, di tips yang ketiga ini adalah letakkanlah Al-Quran itu di tempat yang mudah kita lihat. Kenapa sih kita harus meletakkan Al-Quran itu di tempat yang mudah untuk kita lihat? Hal itu karena untuk sebagai ini teman-teman, sebagai reminder untuk kita supaya kita bisa ingat terus nih bahwasannya kita punya kewajiban, istilahnya kewajiban ya teman-teman untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Kan kita udah punya jadwal tadi nih teman-teman, misalkan setiap selesai sholat fardu atau minimal setelah sholat maghrib, kita punya jadwal untuk selalu membaca Al-Quran di setiap harinya gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips yang keempat, yaitu bergabunglah dengan komunitas pecinta Al-Quran. Nah teman-teman, dengan bergabungnya kita ke sebuah komunitas pecinta Al-Quran atau ke sebuah majelis Al-Quran, maka kita insya Allah akan dipermudah untuk semakin dekat dengan Al-Quran, dimana di dalamnya itu, di dalam komunitas itu terdapat banyak anggota yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah insya Allah ketika kita mencoba untuk bergabung ke komunitas-komunitas pecinta Al-Quran itu, insya Allah kita akan dipermudah untuk senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Nah oke teman-teman, itu dia tadi sedikit tips dari aku untuk kita semua, untuk aku dan untuk teman-teman, bagaimana sih caranya untuk bisa tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Semoga tips-tips yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Dan aku mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian di video ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.